Ini adalah keadaan Desa Temajuk pada tahun 2021. Sejak isu pencaplokan batas wilayah Camar Bulan oleh Malaysia, Desa Temajuk mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat. Desa Temajuk mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik secara administrasi pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan pariwisata. Temajuk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa kecil yang terletak persis di ekor pulau Kalimantan ini, punya destinasi wisata kelas dunia yang belum banyak diketahui. Bagi masyarakat di Kalimantan Barat, nama Temajuk seolah sudah menjadi salah satu magnet wisata. Primadona andalan Kabupaten Sambas ini bahkan tak pernah putus kunjungan wisatawan, baik lokal maupun dari negara tetangga, Malaysia. Temajuk merupakan desa terakhir yang ada di pesisir utara Kalimantan Barat, yang bersebelahan dan berbatasan langsung dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia. Pada awalnya, daerah perbatasan ini merupakan tempat tinggal komunis dari Malaysia yang hampir 14 tahun lamanya, dari tahun 1965 sampai 1979. Komunis tinggal di perbatasan ini dikarenakan atas ketidaksetujuannya terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh negara Malaysia. Hilangnya komunis di Temajuk dikarenakan dibunuh dan menyerahkan diri kepada TNI Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, untuk memastikan ketidakhadiran komunis di Temajuk, maka Unhon Sutisna, Camat Paloh, menyuruh masyarakat untuk melakukan penjajakan di daerah perbatasan tersebut, dengan tujuan untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai tempat pemukiman masyarakat. Dahulu, masyarakat Paloh pergi ke perbatasan melalui jalan laut dan menggunakan motor laut, dengan membawa bekal seadanya yang hanya cukup untuk beberapa hari. Gambaran wajah perbatasan pada tahun 1980 hanyalah sebatas jalan tikus dari rintisan komunis, sementara batas wilayah Indonesia dengan Malaysia, Teluk Melano, sudah ada penduduknya. Masyarakat Paloh pada saat awal membuka lahan perbatasan masih menggunakan teknologi sederhana, sementara teknologi modern seperti mesin senso yang dimiliki masih terbatas, yakni hanya 2 buah. Pada bulan Februari tahun 1983, lahan perbatasan mendapat berita yang menggemparkan, yakni adanya bantuan rumah gratis sejumlah 100 kakak oleh bansos yang dibuat oleh AMD Manunggal 7 dari Zipur 9, Jakarta. Dengan adanya bantuan tersebut, sebagian masyarakat Paloh lainnya sudah mulai berkeinginan untuk kembali tinggal di perbatasan, sekaligus bekerja dengan ABRI masuk desa, AMD dan mereka masing-masing membawa keluarganya. Dengan adanya bantuan rumah tersebut, perbatasan menjadi kampung pemukiman. Masyarakat yang bekerja dengan AMD akan diberi jatah hidup selama 6 bulan dan 1 gelas susu untuk setiap harinya. Pada tahun 1983, daerah perbatasan ini baru diberi nama Temajuk. Nama ini diambil dari filosofi sejarah perbatasan terbentuk. Pada awalnya, Temajuk berasal dari nama Temajoh, yang artinya makan dengan sekenyang-kenyangnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa perbatasan tersebut dikenal dengan nama Ujung Jarung,
yang artinya daerah yang berada paling akhir sekali dibandingkan daerah yang ada di Kecamatan Paloh. Seiring waktu, akhirnya Temajuk atau Ujung Jarung diganti dengan nama Temajuk yang diartikan sebagai tempat masuk jalur komunis. Dengan adanya bantuan rumah dari Bansos, akhirnya banyak masyarakat Paloh yang ingin tinggal di Temajuk. Dan banyak juga yang mendatangkan masyarakat dari luar dengan tujuan untuk membantu dalam pembuatan bahan bangunan, rumah, dan bangunan lainnya yang diambil dari hutan Temajuk. Selain itu juga, kayu yang dibuat bahan untuk membangun rumah juga digunakan untuk patok tapal batas antara Teluk Melano Malaysia dan Temajuk dengan jarak 1,8 km dari hutan Temajuk. Banyak perintis Temajuk saat itu yang menjadi bos kayu sehingga mendatangkan masyarakat dari luar dengan cara memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang bekerja dengan bos kayu tersebut. Hasil dari penebangan hutan Temajuk dijual oleh bos kayu ke Semarang, Malaysia. Setelah rumah dari Bansos selesai, banyak masyarakat dari luar Paloh, seperti Jawa dan Sangek, yang menempati rumah secara gratis, karena masyarakat Paloh yang ingin tinggal di Temajuk lebih sedikit dibanding jumlah rumah yang tersedia. Pada tahun 1985, Temajuk berubah status menjadi dusun di bawah naungan Desa Sebubus. Pada tahun 2000, Temajuk mengajukan untuk menjadi desa, tetapi mengalami pro dan kontra, baik masyarakat Temajuk sendiri maupun Kades Sebubus, karena Temajuk belum dianggap layak untuk menjadi desa, karena jumlah penduduk Temajuk tidak sebanding dengan salah satu dusun yang berada di Desa Sebubus. Oleh karena itu, Kadus Temajuk beserta tim suksesnya membuat strategi agar bisa menjadi desa. Strategi yang digunakan oleh Kadus, tim sukses dan tokoh-tokoh perintis Temajuk adalah dengan memberikan tanah secara gratis, baik tanah rumah maupun tanah kebun kepada masyarakat yang ingin pindah ke Temajuk tanpa ada pengecualian, baik pada masyarakat Paloh maupun masyarakat dari luar Paloh, dengan syarat mereka harus membuat surat pindah dan beberapa syarat perjanjian. Untuk menjadi sebuah desa, Kadus Temajuk membentuk 3 dusun, di antaranya Dusun Camar Bulan, Dusun Maludin, dan Dusun Takam Patah. Dusun Camar Bulan diambil dari nama seorang raja dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Amar Wulan, dan nama putrinya Camar Bulan yang pergi ke Paloh. Diceritakan bahwa Camar Bulan dipinang oleh semua raja-raja Majapahit, tetapi dia menolak, sehingga Camar Bulan melarikan diri ke Kalimantan Barat di Paloh. Putri Camar Bulan dicari kemana-mana oleh kerajaan Majapahit, tetapi tidak ditemukan. Keberadaannya dengan adanya tapak kaki Putri Camar Bulan, yaitu di Batu Bejulang.
Konon, batu berjulang adalah merupakan landasan baru untuk Tuan Putri memantau ke daerah Sentubang Malaysia dengan cara mendorong batunya sehingga tidak menghalangi pandangannya ke kerajaan saudaranya yang berada di Malaysia. Karena daerah Sentubung Malaysia dengan Temajuk dihalangi oleh pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Talang-Talang. Sedangkan Dusun Takam Patah diambil dari daerah yang terkenal dengan rambah kayu yang banyak berada di Jalan Temajuk. Bahkan, batang kayu tersebut menganggap pada batang kayu lainnya, yaitu kayu takam, hingga banyak yang patah, hingga akhirnya diberi nama Dusun Takam Patah. Sementara, Dusun Maludin berasal dari nama si Udin, orang bujang yang sudah tua, tetapi masih belum menikah. Akhirnya, dari cerita tersebut, diambillah dusun tersebut menjadi Maludin. Strategi Kadus dan masyarakat Temajuk yang menginginkan Temajuk menjadi desa, akhirnya disetujui oleh Bupati. Begitulah sejarah perjalanan Temajuk sampai sekarang. Sekarang, Desa Temajuk telah menjadi desa wisata. Keindahan pantainya disebut-sebut mirip dengan pantai di Bali. Banyak pengusaha baik dari Temajuk dan dari luar yang datang ke Temajuk, mendirikan homestay dan menata pantai menjadi resort wisata yang tidak kalah dengan Bali. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done?